Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu peserta pelatihan KKA. Dalam video pembelajaran on job training 1 ini, saya akan menampilkan hasil pembelajaran saya di kelas. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang gak masuk selain Alif siapa? Bekal aja. Kita akan menyimak lagi dari syair terlebih dahulu. Silakan semuanya. Sebelum kita masuk ke materi instruksi logis dan struktur, kalian diingatkan kembali apa itu coding. Ya, coding itu adalah menulis instruksi atau perintah agar komputer atau robot atau apapun itu yang akan diperintahkan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu pengertian dari coding. Jadi coding itu adalah perintah agar sesuatu bisa melakukan hal atau kegiatan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kalian mau. Nah, pernah masak ini? Kira-kira kalian baca instruksinya dulu nggak? Ya kan di bungkus ini ada cara memasak mie kan? Kira-kira cara pertama apa? Siapkan air dan rebus air. Yes. Oke, ya. Mungkin dibuka dulu, benar, apa? Dibuka dulu mie-nya, kemudian siapkan air dan rebus airnya. Setelah itu masukkan mie-nya. Setelah masukkan mie mungkin matang, tiriskan. Terus masukkan bumbunya. Kemudian baru diaduk dan bisa dikonsumsi atau dimakan. Ya, jadi sama. Ternyata dalam komputer itu ibaratnya kalau komputer itu dia ada instruksinya. Nah, kalau kayak mie itu ibaratnya yang bukan komputernya, secara manual ibaratnya gitu kan. Tidak ada komputasionalnya. Nah, hari ini kita diharapkan kalian bisa menjelaskan instruksi logis. Kemudian kalian juga dapat menyusun instruksi dengan benar. Kemudian kalian juga bisa menggunakan simbol panah atau kata-kata sesuai dengan instruksi yang ada atau perintah yang ada. Itu harapan ketika kalian belajar di hari ini. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai coding. Kita mengulas ulang tentang coding. Coding itu tadi perintah agar robot, komputer atau sesuatu hal yang bisa melakukan yang kita inginkan. Nah, ini lalu apa itu instruksi logis? Instruksi apa? Perintah. Logis? Atau kira-kira logis? Logis itu ibarat
tugasnya benar, jelas. Nih ya, kita lihat ya. Apa itu instruksi logis? Yang pertama urutan angka yang masuk akal. Ya, Farel, perhatikan. Kemudian tidak boleh terbalik. Jadi susunannya harus benar. Kemudian contohnya seperti tadi, Mas ini. Kemudian menyalakan lampu. Kalau menyalakan lampu instruksinya gimana? Pasang lagi. Ya kan lampunya udah ada nih. Di sini udah ada. Ya, nyalanya gimana? Ya kita harus menyalakannya saklar. Baru nanti lampunya menyala. Kan itu instruksi logis. Nah, kenapa sih penting banget juga instruksi terstruktur? Karena bisa memudahkan orang lain untuk memahami perintah, kemudian menghindari kesalahan, kemudian dapat menjadi dasar pemrograman atau coding. Jadi anak-anak, coding itu bukan hanya tentang kode-kode yang ada di komputer, tapi seperti misalkan Bu itu minta tolong gini tolong ambilkan air di ruang guru gitu ibaratnya. Apa sih kan? Gini ambil tempat minumnya, kemudian isi air kan di dispenser. Nah itu tuh instruksi manual itu tuh juga termasuk coding secara tidak sadar. Jadi coding itu tidak melulu tentang komputer, ya, tapi instruksi atau perintah dengan jelas, terstruktur dan logis. Misalkan biar lebih ini deh, biar gak bingung, kita ice breaking dulu. Coba Bu Ika mau bilang Simons berkata. Setiap Bu Ika bilang Simons berkata, kalian harus mengikuti apa yang Bu Ika katakan ya. Misalkan gini, Simons berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Ada kata Simons berkata nggak? Belum. Nah, Simons berkata turunkan tangan kanan. Nah, itu termasuk coding. Karena itu sebuah perintah. Jadi kalau perintahnya tidak jelas, maka hasilnya akan tidak jelas. Seperti itu ya. Itu flashback lagi tentang coding. Nah, perintah-perintah ini harus terstruktur seperti tadi masak mie. Pertama, mungkin buka mie-nya, kemudian ambil air, rebus air, masukkan mie sampai nantinya jadi mie goreng, ibarat atau enggak mie rebus gitu. Nah, itu tuh harus jelas. Kalau misalkan nggak jelas, nanti bisa aja mie-nya jadi gosong, ya kan? Terus apa lagi? Atau mungkin nggak enak karena bumbunya lupa dimasukkan, ya kan? Itu jadi instruksi atau arahannya harus jelas. Nah, simbol-simbol dalam instruksi. Simbol dalam instruksi ada panah ya. Setiap panah mewakili satu langkah. Misalkan kalau gambarnya seperti ini berarti dia ke atas. Kan? Kalau samping ke kanan, ke bawah. Ya, ini ke kiri, ke bawah, ke kanan. Nah, misalkan nih, Bu Ika mau coba di sini ada yang mau bisa ke depan? Dua orang yang ke depan. Ya, ayo mari sama siapa Helmi? Ayo, lanjut. Ayo, aja Helmi mau lagi. Helmi yang memberikan instruksi, kemudian Fahri yang menjalankan instruksinya. Ya, jadi tugasnya Helmi memberikan instruksi ke Fahri biar
bawah. Gitu. Jadi instruksinya, tahapannya harus jelas dan terstruktur. Ya, oke, terima kasih Helmi dan Fahri. Silakan duduk kembali. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sekarang kita akan melakukan games. Gamesnya ini berkelompok. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja yang harus dikerjakan secara berkelompok. Oke? Kalian harus berdiskusi dengan kompak sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja. Kalian harus baca dulu caranya, baru kalian bisa mengerjakannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kurang lebih berapa ya? 20 atau 25 menit ya untuk mengerjakan, karena ini kan berkelompok. Ya, ini satu kelompok mendapat 4 lembar. Ya, ini di sini ada sebuah denah atau ibaratnya peta yang harus kalian pecahkan. Kalian kelompok coba tolong pilih satu ketuanya. Oke, waktunya sudah 25 menit. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang sudah kalian kerjakan di lembar kerja. Kita screen dari kelompok 1 sampai 5. Siapa yang duluan ya? Biar adil. Yang pertama adalah kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana Sasa bisa sampai ke lapangan. 1. Pada panah kiri 1 langkah, pada panah ke bawah 2 langkah, pada panah ke kanan 1 langkah, dan sampai ke lapangan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok selanjutnya. Setelah kelompok 1, kira-kira kelompok berapa lagi yang akan menampilkan hasil diskusinya? Kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan dengan bagaimana Sasa ke kelas. Oke. Pertama, satu langkah ke bawah. Kedua, satu langkah ke kiri menuju kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kira-kira kelompok lima. Silakan ke depan, diskusinya kelompok lima. Oke, semua perhatian, kelompok 5 akan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok kreatif yang paling kreatif hari ini kami akan menunjukkan hasil presentasi kami, yaitu tentang coding. Perkenalkan, ini anggota kami. Nama saya Aska, di samping saya ada Sabil, dan di samping Sabil ada Rendra, dan di samping Rendra ada Karim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabil. Dua kali, kiri satu kali. Setelah kelompok 5, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fox ingin menjelaskan bagaimana Sasa bisa sampai ke perpustakaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri itu. Saya Dion, di samping saya ada Deko, di samping Deko ada Nopal, di samping Nopal ada Farel, di samping Farel ada Rama, dan di samping Rama ada Darul. Akan kembali ke grup. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Deko. Tanjak panah ke bawah, satu langkah ke bawah. Tanjak panah ke kiri, satu langkah ke kiri. Tanjak panah ke bawah, satu langkah ke bawah. Tanjak panah ke kiri, dua langkah ke kiri. Dan satu langkah. Tanjak panah ke atas, satu langkah ke atas. Oke semuanya. Semuanya, tadi kalian sudah mempresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 mengenai lembaga kerja yang sudah kalian diskusikan. Dari 5 kelompok, bagus dari yang bagus